Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Shadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Tak ada kata yang pantas terucap terkecuali haturan terima kasih, bukti syukur kita kepada Allah yang menciptakan kita, yang memberikan nikmat kepada kita, yang menghidupkan kita yang mana sebelumnya tiada, dan yang akan mematikan kita setelah kita ada, setelah kita berada di dunia ini. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa diharapkan pertolongan di dunia dan akhiratnya. Berharap kelak kita pun mendapatkan pertolongan. Karena kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mustahil kita ini selamat di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan pula salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada para keluarganya. Hum banu Hashimin wa banul Muttalib. Turunan dari Hashim dan turunan Muttalib. Kepada para sahabatnya, mani jutama aman Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih. Orang yang berkumpul bersama Nabi serta iman kepada Nabi, itulah sahabat. Jadi kalau umpamanya kumpul gak iman seperti Abu Jahal, bukan sahabat. Kepada para tabi'in, para pengikut sahabat, kurun terbaik setelah para sahabat tabi'in. Terus atba'it tabi'in, para pengikut tabi'in, termasuk kita para pengikut tabi'in. Mudah-mudahan kelak nanti pun kita berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahtal liwa'il hamdi, di bawah naungan benderanya, masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Di 10 terakhir, terutama di malam-malam ganjil di bulan Ramadan, ada sebuah malam, ada satu malam yang Allah istimewakan, yang Allah turunkan, yang Allah khususkan, Allah beri kepada Nabi Muhammad berikut umatnya, yang mana dinamakan malam Lailatul Qadar, malam kepastian, yang mana malam 1000 bulan, yang mana di malam tersebut ibadah sama seperti Allah berikan pahalanya dengan beribadah selama 1000 bulan, dinamakan malam Lailatul Qadar. Adapun di malam 10 terakhir, yaitu malam ganjilnya, malam tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Mudah-mudahan masih ada malam-malam di penghujung ini yang termasuk malam Lailatul Qadar, kita pun bisa mendapatkannya. Amin. Allahumma amin. Ada sebuah surat di dalam Al-Quran yang dinamakan surat Lailatul Qadar. Surat Al-Qadar yang bunyinya tadi sudah saya bacakan. Yuk kita bahas kembali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Maksudnya seluruh Al-Quran secara sekali turun dari Lauh Mahfuz hingga ke langit yang paling bawah.
fi lailatul qadri, di malam kemuliaan. Malam Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan dan kebesarannya Allah. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr, ayat yang kedua, dan tahukah kamu Muhammad, kata Allah, apakah malam kemuliaan ini? Bahasa tahukah kamu ini, ungkapan ini sebagai pernyataan takjub. Ya. Pernyataan takjub akan kemuliaan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Yang tidak ada kemuliaannya beramal soleh pada malam itu, pahalanya jauh lebih besar dan lebih baik daripada beramal soleh yang dilakukan di selain malam itu, yang berpahalakan sama seperti 1000 bulan. Terus tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Turunlah malaikat-malaikat, ya. Tanazzalu asalnya tatanazzalu, dibuang salah satu taknya. Yakni malaikat Jibril turun, warruhu, dan ruh artinya para warruhu, malaikat Jibril turun pada malam itu, dan para malaikat pihak di malam itu, bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhannya, dengan izin Allah Ta'ala. Min kulli untuk mengatur segala urusan. Jadi min di sini, minnya min sababiyah, untuk mengatur seluruh urusan, menjalankan ketetapan Allah, buat itulah hingga tahun berikutnya. Jadi diturunkan para malaikat, ya, dan malaikat Jibril tujuannya untuk mengatur segala urusan sampai tahun kemudian, sampai tahun depan. Yakni mereka turun dengan izin Tuhannya, dengan membawa segala urusan yang telah menjadi ketetapannya untuk tahun itu hingga tahun berikutnya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar, tuh, sampai waktu subuh datang. Artinya hingga waktu fajar. Malam itu dinamakan malam yang penuh kesejahteraan karena para malaikat banyak yang mengucapkan salam, yaitu setiap kali melewati seorang mukmin yang sedang beribadah. Mukmin perempuan yang sedang beribadah, baik laki-laki itu maupun perempuan, mereka selalu mengucapkan salam kepadanya. Hatta sehingga ada sebuah amaliyah yang dikerjakan pada malam itu, tepat malam itu, akan berpahalakan seperti dikerjakan selama 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahunan, kurang lebih 4 bulan. Asbabun nuzulnya surat Lailatul Qadar di dalam kitab Durratun Nasihin diceritakan, saya bacakan. Wasbabun nuzuli hadhihi surah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala. Sebab turunnya surat ini, surat Al-Qadar, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu, bahwasanya, qala, bersabda, dikatakan, qala berkata, Zakara Jibril alaihi salam indan Nabi alaihi wasallam. Bercerita malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan Jibril kepada Nabi tentang abdan seseorang, yuqalu lahu Sam'un al-Ghazi, yang dinamakan atau bernama orang tersebut yaitu Sam'un al-Ghazi. Sam'un di sebuah riwayat salah satu nabi dari Bani Israel, yang mana Nabi tidak mempunyai umat. Al-Ghazi itu bermakna tukang perang, tapi ada mengatakan Al-Ghazi itu sebuah nama yang sekarang masyhur, yaitu jalur Gaza. Wahwa Guzan, Sam'un al-Ghazi ini tukang perang, senantiasa memerangi kafir. Guzal Kofar al-Pasahrin, yang mana memerangi kafir ini, jihad ini selama 1000 bulan. Wakana silahu lahyu jamalin, senjatanya itu balung, tulang, dagu
unta. Walaysa lahu ghairuha min alati harabin. Tidak lain tiada bukan. Senjatanya itu hanya tulang dagu unta. Wa kullama darabal kuffara bihadzal lahyi qatala malu yuhsa adaduhum. Ketika dihantamkan ya, senjatanya Sam'un al-Ghazi akan terbunuh para kafir yang tiada terkira, banyak sekali hitungannya. Begitu dihantamkan terbunuh orang-orang kafir. Fa idza atisa, ketika dahgatu Sam'un yakhruju min maudil asnani ma'un azmun fayasrabuhu, ketika beliau haus akan mengalir menetes air dari tempat tumbuhnya gigi. Jadi beliau ini minum. Wa idza jaa yambutu minhu lahmun fayakuluhu, ketika beliau lapar akan tumbuh daging ya, di senjatanya itu hingga beliau ini bisa makan. Fakana ala kulli hadha yaumin, maka ketika setiap harinya hatta madha min umri alfi syahrin, berperang dan berperang memerangi kaum kufar sampai 1000 bulan. Wahia 1000 bulan ini salasun wasamanuna 83 sanatan tahun wa arba'atu ashurin dan 40 bulan. Fa'azajal kufaru anradi, sehingga kaum kufar pun merasa kerepotan, kewalahan bagaimana nih untuk menghalau, menghajar akan gempuran, akan kedahsyatan, kehebatannya Sam'un memerangi mereka, merasa kewalahan. Faqalu, sehingga mereka membuat sebuah siasat, yaitu limro'ati, mendekati istrinya Sam'un al-Ghazi yang mana kebetulan masih kafir. Ya, ngolok, ya, ngerayu, ngebujuk istrinya, ya. Wahai istri Sam'un, inna nu'tiki amwalan katsiratan in qatalti zaujak. Aku akan memberi hadiah yang sangat banyak, harta yang sangat banyak kalau kamu bisa membunuh Sam'un. Qalat, istrinya Sam'un jawab, ana la aqdiru, aku enggak sanggup, enggak bisa. Lawang kalian saja banyakkan laki-laki lawan Sam'un enggak bisa, apalagi aku, kata istrinya Sam'un. Qalu nu'tika habalan syadidan. Kata para pembujuk, pembesar kafir yang rayu istrinya Sam'un, begini, kami akan memberimu tali yang sangat kuat, tali yang sangat besar. Ketika Sam'un lengah, ketika Sam'un tidur, kamu ikat. Nanti setelah kamu ikat, beritahukan kami akan membunuhnya. Kan itu bisa. Fasadda bihi yadaihi wa rijlaihi fi naumihi wa nahnu naqtuluh. Fasaddatul mar'atu fi naumihi. Maka ketika Sam'un pulang ke rumahnya tidur, tuh istrinya ngejalanin apa yang diperintahkan gegeden kaum kufar untuk ngikat Sam'un, ya, gitu. Supaya kan nggak bisa gerak nih. Ya, pas begitu Sam'un tidur, diikat Sam'un nih, ya, diikat dengan ranjang-ranjangnya. Nah, terus apa yang terjadi? Tanya. Ketika itu pas taiqadha, Sam'un bangun ngelilir. Lah, apa-apaan ini? Man syaddani. Nah, siapa kang ikat kita kah? Ya, siapa yang mengikat aku nih? Faqalat ana saddatu li ajarubaka. Ya, kata istrinya, aku ana saddatu li ujarobaka. Nah, tujuannya aku pengen ngetes kamu. Nah, terus fajada bayadahu faqata al-habala. Nah, terus Sam'un langsung narik itu tambang yang diikat kepadanya dengan seketika lepas. Oh, ya. Mungkin kalau umpamanya anak sekarang ataupun mungkin dipelintir dengan nama Samson, sosok yang tenaganya luar biasa, yang kekuatannya luar biasa. Padahal itu asal sejarahnya ya, ataupun asal namanya itu Sam'un al-Ghazi kalau di kita, ya. Terus summa ja'al kufaru bisil silatin bisal salatin fasaddatul mar'atu biha pastaiqadha.
laporan nih istrinya Sam'un, aduh tuh tambang yang kata kalian kuat putus. Akhirnya dibawakan rantai yang sangat besar, yang sangat panjang. Faqala man saddani, ketika Sam'un tidur pun diikatlah oleh istrinya memakai rantai yang diganti ya, ataupun pengganti dari tambang yang sebelumnya yang nggak bisa ngikat Sam'un al-Ghazi. Ketika tidur tuh Sam'un diikat pakai rantai. Gitu. Ngelilir bangun tuh Sam'un al-Ghazi, pas ngelisik bangun, aduh siapa ki? Kang naleni kita, kata istrinya, aku suamiku, tujuannya untuk ngetes nguji kamu. Terus gimana nih Sam'un? Sam'un pun narik tuh rantai dengan seketika putus. Summa qalat kal ula faqala ya mar'ati ya mraati ana waliyun min auliyaillah, wahai istriku ketahuilah aku ini kekasihnya Allah, tidak ada satu hal pun kalau tanpa kehendak Allah ya, hal apapun yang bisa menyakitiku, la yaglibu ala syai'in min amri dunia. Malahan kata beliau, tidak ada satu hal atau barang pun dari barang dunia yang bisa melumpuhkanku ataupun bisa menyelakakan aku dari barang-barangnya duniawi. Terus istrinya nanya, ya, illa sya'ri hada. Nah, malahan masih perkataan Sam'un al-Ghazi, kecuali rambutku ini nih. Gitu. Jadi Sam'un ini wakana lahu sya'run tawilun. Sam'un ini ada satu rambut yang mana rambutnya tuh panjang. Gitu. Jadi inilah pengapesanku ataupun yang bikin apes kita ki rambut kita ki Kang Dawa ki. Nah, pasami'at, nah, terdengar, mengetahuilah ataupun rahasia dari kunci kekuatannya Sam'un, yaitu rambutnya. Falamma nama qata'at zawaibahu fi hali naumihi, maka ketika tidur akhirnya dipotong tuh rambutnya. Wa kanat samaniya qita'in min sya'rin, tuh rambutnya panjang, dipotong menjadi 8 bagian. Terus ya, wa kulluha tajru al ardi fasadat bir aidi dawai min alayadi wa armanadai, ya. Wa kulluha tajru alal ardi fasadat bi arba'id dawai min hayadai wa bil arba'il ukhra rijlai fin naumi, karena ngelumbre ataupun sampai panjangnya itu menyentuh lantai dipotong 8, ya, 4 untuk ngikat tangan 2 dan yang 4-nya untuk mengikat kakinya. Diikatkanlah. Apa yang terjadi? Pas begitu bangun, ngelilir, apes. Artinya nggak ada kekuatan. Karena sumber kekuatannya ataupun pengapesannya itu ya, sudah diputus dan menjadi pengikat kedua tangannya, pengikat kedua kakinya. Terus bagaimana kejadian selanjutnya? Tanya. Faqalat ana syadadata li ujarabaka fajadaba jadaban syadidan. Itu palam yakdir, ketika mau ditarik diputuskan oleh Sam'un itu nggak bisa. Itu. Nah, selanjutnya nih istrinya dasar kurang ajar, ya, ngundang atau memberitahukan para kaum kufar, hei kaum kafir, ini udah ketangkap, nih Sam'un udah apes, pajau pada datang nih kaum kufar, wadahabu terus membawa Sam'un al-Ghazi digotong ila madahibin